menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, ambillah waktu yang singkat ini untuk kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Bacaan pelajaran sekolah Sabat kita, Rabu 1 Juli judulnya, Kesetiaan kepada Perintah Kristus. Loyalitas kepada Kristus membutuhkan komitmen untuk melakukan kehendak-Nya, itu membutuhkan kepatuhan pada perintah-Nya, itu menghasilkan hati yang berdetak bersama dengan hati-Nya dalam menyelamatkan yang terhilang. Itu menempatkan prioritas pada hal-hal yang Dia utamakan. Bacalah 1 Timotius 2 ayat yang ketiga dan 4, dan 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Apakah yang dikatakan ayat-ayat ini kepada kita tentang hati Allah? Apakah prioritasnya? Tuhan bersemangat dalam menyelamatkan orang. Tidak ada yang lebih penting baginya adalah keinginan tulusnya agar semua diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Mengomentari perikop ini, SDA Bible Commentary menunjukkan bahwa kata Yunani yang digunakan untuk mengkehendaki adalah boilomai, yang menyatakan kecenderungan pikiran sebagai ingin atau keinginan. Komentar tersebut kemudian membuat pengamatan mendalam tentang satu kata, yaitu melainkan. Kata Yunani untuk melainkan adalah Allah. Kata ini digunakan di sini untuk menekankan perbedaan antara salah tafsir tentang sifat Allah, yaitu bahwa Ia mungkin rela beberapa orang binasa, dan kebenarannya adalah bahwa Ia ingin semua orang diselamatkan. Ditulis dalam buku D. SDA Bible Commentary, jilid 7 halaman 615. Perintah Kristus bagi kita masing-masing untuk berpartisipasi dalam misinya adalah untuk menyaksikan kasih-Nya. Kasih karunia dan kebenarannya adalah hasil dari keinginannya agar semua umat manusia diselamatkan. Bacalah Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-47 dan bandingkan dengan Yesaya 49 ayat yang ke-6. Kepada siapakah bagian ini mulanya berlaku? Bagaimanakah Rasul Paulus menggunakannya? Ada kalanya, nubuat Perjanjian Lama memiliki lebih daripada satu aplikasi. Di sini Rasul Paulus mengambil nubuatan yang pertama-tama merujuk kepada Israel dan nubuatan tentang Mesias, dan menerapkannya pada gereja Perjanjian Baru. Bagi gereja, untuk mengabaikan atau meminimalkan perintah Kristus berarti gagal dalam tujuan keberadaannya dan kehilangan panggilan kenabiannya kepada dunia. Pertanyaannya untuk kita pada malam hari ini, apakah bahayanya bagi gereja, bahkan gereja lokal, jika ia menjadi begitu berfokus ke dalam, sehingga ia lupa apa tujuan keberadaannya? Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat kita. Melalui pelajaran ini kita boleh mengerti untuk tetap setia kepada perintah Kristus. Biarlah melalui pelajaran ini juga kita akan lebih bersemangat dalam membantu misinya untuk menyelamatkan banyak orang. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.